Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ivan Aldorino dengan NIM 4611422104. Saya dari rombel 3 Teknik Informatika. Di sini saya akan menjelaskan codingan saya tentang program apotek sederhana. Sebelum masuk ke dalam VS Code, mari kita melihat job sheet terlebih dahulu. Job sheet saya seperti ini. Oke. Tugasnya adalah membuatlah sebuah desain program komputer dengan mengambil kasus atau persoalan misal dari bidang matematika, fisika atau kimia atau yang lainnya. Di sini ada petunjuknya, program diharapkan merupakan program yang orisinil atau berupa modifikasi dari program dari sumber rujukan. Program pada proyek akhir ini harus melibatkan konsep if else, looping, array, fungsi atau juga bisa ditambahkan kelas. Di sini saya menggunakan konsep if else, looping, array dan juga fungsi saja. Lalu saya beri judul dengan pembelian apotek sederhana. Lalu seperti ini job sheet-nya. Sebentar saya besarkan. Pertama kita mulai dari start, lalu input nama pemesan, lalu akan keluar pertanyaan apakah sudah ada pilihan obat yang akan dibeli atau belum. Input pilihan, jika pilihannya 1 maka akan mengeluarkan semua obat yang dimiliki oleh array. Kalau nilainya salah atau 2, sistem akan melakukan berbagai macam penyakit yang bisa dibantu oleh sistem. Input keluhan yang diderita, sistem akan mengeluarkan obat yang sudah dipilih oleh array yang sesuai. Input obat yang dipilih, lalu sini ada output. Pertanyaan, apakah obat yang dipilih sudah sebenar Y atau N? Nah, di sini entah mengapa di VS Code saya tidak bisa menggunakan char. Kalau menggunakan char dia akan broken kodenya, maka di sini saya mengganti dengan 1 dan 2. Di sini ada invoice plus kode pembayaran. Jika sudah benar, kalau salah dia akan balik lagi ke atas. Apakah sudah ada pilihan obat yang akan dibeli? Lalu kalau misalkan benar, invoice kode pembayaran. Lalu apakah ada obat yang ingin dibeli kembali? Jika tidak, dia akan terima kasih dan tertutup. Jika ada obat yang ingin dibeli lagi, dia akan balik lagi ke atas ke input nama pemesan. Seperti itu flowchart yang saya buat. Mari kita melihat kode-kodenya. Oke, jadi di sini library yang saya pakai ada IOStream dan ada cstdlib dan ctime, lalu ada windows.h. Nah, untuk cstdlib dan ctime ini saya gunakan untuk membuat kode, dan windows H saya gunakan untuk membuat animasi loadingnya. Tak lupa juga kita menggunakan using namespace std. Oke, lalu di bawahnya juga ada beberapa tipe data yang saya gunakan. Yang pertama ada string. Di sini untuk obat. Di sini ada banyak obat yang saya pakai, ada 18 obat yang saya tulis di sini. Lalu di bawahnya ada string untuk nama. Ini di sini nama pemesannya. Lalu di bawahnya ada double untuk harga. Ini harga dari obatnya yang di atas. Lalu ada niat, keluhan, obat masukan dan obat dipilih. Nanti saya akan jelaskan di void menu obat. Lalu ini ada string hasil akhir obat dan double harga akhir obat, juga akan saya jelaskan di menu obat. Untuk verifikasi obat akan saya jelaskan di void verifikasi. Untuk pemesanan ulang saya akan jelaskan nanti di int main. Oke, setelahnya ada string kode. Ini untuk kode pembayaran yang unik. Di bawahnya ada semuanya seperti ini. Oke, seperti itu. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang void biodata. Di sini void biodata ini untuk menulis nama pemesannya. Di sini ada tampilannya Apotek Vanis. Selamat datang di Apotek Vanis. Terima kasih telah memakai program Vanis Automatic untuk memesan obat di Apotek Vanis. Silakan masukkan nama pemesan pada kolom di bawah ini. Di sini bisa ditulis nanti nama pemesannya. Lalu sih saya menggunakan sistem CLS ini agar nanti ketika berpindah dari void satu ke void lainnya akan lebih baik tampilannya, karena sistem CLS ini akan membersihkan tampilan. Lalu selanjutnya saya akan arahkan ke void menu obat. Selanjutnya ada void untuk menu obat. Di sini saya buat programnya agar bisa memilih obatnya sendiri. Atau kalau misalkan pembelinya belum punya rencana obat yang akan dibeli,
pembeli bisa menggunakan mesin untuk mencari obat yang sesuai dengan penyakit yang dia derita. Oke, di sini saya bikin tampilan apakah sudah ada pilihan obat yang akan dibeli atau belum. Kalau sudah ada kita bisa ketik 1, kalau belum kita bisa ketik 2. Nanti masuk ke di niat sini, di integer niat. Lalu jika kondisinya yang pertama, kalau sudah ada pilihan yang akan dibeli, saya akan tulis if niat sama dengan 1. Penggunaan sama dengan 2 kali ini bertujuan sebagai konfirmasi. Jadi kalau misalkan kita tidak pakai sama dengan ada 2 kali, maka kodenya akan gagal. Oke, di bawahnya ada see out. Berikut ini adalah semua obat yang tersedia saat ini. Nah, ini saya menggunakan looping untuk mengeluarkan menu-menu dari array nama obatnya. Di sini ada for int a sama dengan 0, a kurang dari 18, a plus plus, see out tanda panah. Terus ini nama obatnya, array obatnya saya keluarin dengan looping ini. Sini ada rp ditambah harga double tadi yang dari atas. Lalu ini titik 000 end line. Lalu di sini juga saya keluarkan obat apakah yang ingin Anda beli, 1, 2, 3 atau 4. Nanti 1, 2, 3, 4 ini akan dimasukkan ke obat masukan. Nah, untuk pemilihan obatnya saya menggunakan looping sekali lagi. For int i sama dengan 0, i kurang 18, i plus plus. Nah, di sini maksud saya menggunakan 2 kali. Sini ada obat masukan sama-sama dengan obat dipilih. Karena kalau saya cuma menggunakan obat dipilih, secara tidak sengaja nanti hasilnya akan broken kodenya. Jadi saya akali dengan di sini kita obat masukan di sini, kita sama dengan obat dipilih di sini. Lalu nanti ini i-nya akan masuk ke sini untuk hasil akhir obat dan harga akhir obat. Biar nanti bisa ketahuan nih hasil akhir obatnya di menu verifikasi dan menu invoice. Lalu kita kasih break di sini. Nah, ini untuk kasus yang kedua, jika pembelinya belum mengetahui obat yang ingin dia beli dan ingin dipilihkan oleh mesin, kita bisa tulis di sini else if niat sama dan 2. Lalu di sini apa keluhan yang diderita? 1 batuk, 2 pusing, 3 mual. Di sini saya membuat hanya 3 obat karena ini cuma program apotek sederhana. Lalu di sini 1, 2 dan 3-nya kita bisa masukkan ke keluhan. Kita tutup. Di sini jika penderitanya batuk akan mengisi keluhan dengan 1, akan masuk di sini if keluhan sama dengan 1. Berikut ini beberapa obat yang cocok dengan keluhan yang Anda rasakan. Lalu sini saya looping tetapi hanya sampai 8 saja. Kalau yang tadi di atas sampai 18, di sini hanya sampai 8 saja karena dari array semua ini yang batuk itu cuma ada 8 dan itu dari awal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dan 8. Berarti sampai heno saja. Maka dari itu saya keluarkan loopingnya cuma sampai 8 saja. Lalu di sini si outnya sama saja seperti yang di atas. Si out tanda panah, di sini obat dari A, RP harga A, A-nya dapat dari sini. Nanti looping titik 000 end line. Lalu obat apakah yang ingin Anda beli sama seperti di atas. Di sini ada obat masukan. Nah, di sini looping untuk obat masukannya juga sama seperti yang di sini, harus sampai 8 saja, tidak bisa sampai 18. Dari sini if obat masukan sama dengan obat dipilih, dari ini akan masuk ke sini sama seperti yang di atas tadi, tidak ada yang berubah. Lalu di pusing dan mual nih seperti ada yang berubah. Kita lihat else if keluhan 2. Berikut ini beberapa obat yang cocok dengan keluhan yang Anda rasakan. Nah, di sini saya loopingnya mulai dari 8 sampai 13 karena dari string obat ini dia mulainya dari obat ke 9 Panadol Extra, pusing migrain sampai oke obat pusing migrain, sampai situ saja untuk obat pusingnya. Jadi itulah alasan kenapa saya loopingnya mulai dari 8 sampai A kurang dari 13. Di sini si outnya sama seperti yang di atas. Si out tanda panah obat A RP titik harga A titik 000 end line. Obat apakah yang beli? Ini sama seperti kayak yang di atas. Nah, di sini juga loopingnya saya ubah dari I sama dengan 8, bukan dari I sama dengan 0.
Di sini I kurang dari 13 I plus plus. Nah, di bawah sini juga ada yang berbeda nih. Di sini saya tulisnya if obat masukan plus 8 sama dengan obat dipilih. Sedangkan kalau yang tadi di menu batuk gak ada tambahnya. Alasan saya menambah 8 karena misalkan pastikan nih kan yang keluar kan cuma 5. Berarti asumsi pembeli akan memilih obat masukan. Misalkan dia memilih Panadol ekstra obat pusing migrain, pasti asumsi pembeli adalah dia akan mengetikkan 1 bukan 9. Maka dari itu di sini saya tambahkan 8 agar misalkan dimasukkan 1 tambah 8 sama dengan 9, cocok dengan lokasi si Panadol ekstra tersebut berada di urutan ke-9 pada array-nya. Seperti itu alasan saya menambahkan 8. Lalu bawahnya juga sama saja, hasil akhir obat sama dengan obat I, harga akhir obat sama dengan harga I, terus dilanjutkan dengan break untuk memutus looping ini. Lalu untuk mual ada else if keluhan 3. Nah, ini juga sama saja seperti yang di atas. Yang berbeda cuma di sini sama di sini. Di sini saya mulai dari 13 karena seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Obat mual ini dimulai dari urutan ke-13, 8 tambah 5 13. Dimulai dari urutan ke-14, maksud saya. Sampai ke urutan ke-18. Ini kurang dari 18 karena array itu mulai dari 0. Si out tanda panah obat A RP titik harga A titik 000 and line sama seperti yang di atas. Obat apakah yang ingin Anda beli? Cin obat masukan sama seperti yang di atas. For INT I sama dengan 3, I kurang 18, I plus plus. If obat dimasukkan plus 13 sama dengan obat dipilih, sama seperti atas tadi saya sudah jelaskan kenapa ini ditambah 13. Dan yang bawahnya juga sama saja seperti yang di atas, hasil akhir obat sama dengan obat I, harga akhir obat sama dengan harga I, dilanjutkan dengan break. Lalu di sini ada sistem CLS untuk merapikan tampilannya agar hilang, lalu dilanjutkan ke void verifikasi. Oke, selanjutnya ada void verifikasi. Alasan saya membuat void verifikasi adalah untuk memverifikasi kembali obat yang dibeli oleh pembeli apakah sudah sesuai atau belum. Jadi sini ada tampilan apakah obat yang Anda pilih sudah benar. Jika sudah benar bisa ketik 1, kalau belum bisa ketik 2. Di sini akan dikeluarkan hasil akhir obat yang didapat dari void menu obat yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Lalu di sini ada INT verifikasi obat double maksud saya untuk memasukkan 1 ataupun 2. Nah, sini jika obat yang dipilih belum sesuai maka akan dibalikan ke menu obat ke atas lagi. Jika sudah benar maka akan dilanjutkan ke invoice yang di bawah. Nah, selanjutnya ada void invoice. Ini ada memproses pemesanan Anda, menghubungkan ke server. Nah, di sini ada chart X29. Terus ada looping nih yang identik antara di atas yang ini sama yang ini. Identik. Ini looping ini saya buat untuk membuat efek loading pada menghubungkan server sama membuat invoice. Nah, selanjutnya saya sistem CLS untuk menghapus tulisan ini maksud Anda menghubungkan sampai membuat invoice. Lalu keluar invoice digitalnya. Di sini ada nama barang, ada hasil akhir obatnya yang diambil dari void menu obat yang tadi. Lalu ada harga akhir obat yang diambil juga dari void menu obat yang di awal. Lalu ada nama pembeli, nama ini diambil dari void biodata. Lalu kita inline kode pembayaran Anda. Nah, ini yang saya maksud di awal, kode pembayaran yang unik. Di sini ada S runtime 0. Di sini ada looping untuk kode uniknya. Sini saya buat 8 biji aja, 8 biji huruf. Jadi nanti kodenya berupa huruf dari huruf alfabet yang kecil dan yang besar sebanyak 8 huruf. Kita inline, di sini ada keterangan
obat akan diberikan setelah Anda melakukan transaksi pembayaran di kasir menggunakan kode unik Anda. Di channel Apotek Vanis, Gang Kenanga melayani Anda dengan sepenuh hati. Di sini N-line, dan akan dilanjutkan di INT-Men selanjutnya. Nah, di INT-Men saya akan panggil void biodata di sini. Lalu di bawahnya ada konfirmasi ulang untuk pembeli. Apakah pembeli ingin melakukan pemesanan ulang kembali obatnya? Apakah ingin melakukan pesanan obat lagi? Jika ingin melakukan pemesanan obat lagi bisa ketik 1, kalau tidak bisa ketik 2. Bisa dimasukkan di sini di double pemesanan ulang. Nah, jika pemesanan ulangnya 2 akan keluar tulisan terima kasih dan selamat berbelanja. Berarti pembeli tidak membeli obat lagi. Kalau misalkan 1, maka dia akan balik lagi ke main tanpa membawa variabel-variabel sebelumnya. Lalu akan di sistem CLS juga. Dan kalau bukan 1 maupun 2, kita akan tulis sini error input invalid dan akan keluar programnya. Di sini saya akan mencoba membuktikan kode yang saya buat bekerja. Kita akan run. Oke, di sini kita isi nama saya Ivan. Misalkan belum, dia akan mengeluarkan semua obat yang ada di array. Benar. Kita misalkan pilih 17, akan keluar Molina. Oke, benar. Misalkan obatnya belum benar nih, kita bisa ketik 2, maka dia akan balik ke apakah sudah ada pilihan obat yang akan dibeli atau belum. Misalkan belum nih saat ini, kita pilih misalkan batuk atau pusing deh. Kita bisa misalkan kita pilih 2 Paromax. Apa obat yang dipilih sudah benar? Sudah benar. 1, urus pesanan Anda, membuat invoice. Nah, di atas sini ada nih invoice digital Apotek Vanis. Nama barang Paromax obat pusing 12.000, ada nama pembelinya dan juga ada kode pembayarannya. Apakah ada yang melakukan pemesanan obat lagi? Misalkan pengen nih, kita bisa ketik 1, balik ke atas seperti yang di flowchart. Oke, misal kita isi nama lagi Ivan. Apa sudah ada obat yang akan dibeli? Misalkan belum, kita coba yang lain, misalkan batuk. Nah, di sini keluar juga batuk. Terus OBBH. Nah, OBBH input obat yang dipilih benar. Dia akan, kalau benar, ini akan invoice. Nah, di sini entah mengapa di invoice di VS Code saya tidak bisa Y, tidak bisa pakai karakter. Nah, di sini ada tulisan obat, nama barang, harga, nama pembeli Ivan, kode pembayarannya juga berbeda dengan yang sebelumnya. Nah, di sini apakah Anda ingin melakukan pemesanan obat lagi? Misalkan kita tidak, 2, dia akan keluar. Terima kasih, selamat berbelanja kembali, keluar. Jadi seperti itu program yang sudah saya buat. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.